Tema renungan malam ini adalah tuntunlah kami selalu. Pengetahuan dan pengalaman adalah guru yang baik bagi setiap orang yang mau menyusun rencana supaya bisa melangkah ke depan dengan lebih baik, maksimal, dan mengurangi sebanyak mungkin kesalahan. Tetapi kita harus hati-hati. Jangan sampai kita bersandar kepada pengetahuan dan pengalaman sehingga menggeser Allah sebagai penuntun utama di dalam menyusun rencana kehidupan kita. Allah tetap sang penuntun yang tidak bisa digantikan oleh pengetahuan dan pengalaman yang hebat dan banyak sekalipun. Buktinya adalah kehidupan Daud sendiri. Kalau kita bertanya kepada Daud, pengalaman apakah yang paling banyak dialami di dalam kehidupannya? Maka Daud akan menjawab, berperanglah merupakan pengalaman utamanya. Pengalaman berperangnya yang banyak jika digabungkan dengan kepandaiannya, maka Daud bisa disebut sebagai profesor dalam bidang strategi berperang, sebuah gelar yang pantas baginya. Namun apakah Daud bersandar pada pengetahuan dan pengalaman perangnya yang banyak ketika hendak berperang? Jawabannya tidak. Buktinya adalah di 2 Samuel 5 ayat 17-25 yang menceritakan peperangan Daud dengan bangsa Filistin. Pasukan Filistin datang untuk menangkap Daud. Sang profesor strategi perang tidak langsung maju menghadapi musuhnya ini. 2 Samuel 5 ayat 19 mencatat, dia meminta tuntunan Tuhan, dan Tuhan menyuruhnya langsung maju menyerang musuhnya. Hasilnya, Daud menang. Pasukan Filistin yang sama tidak terima kalau mereka kalah, sehingga sekalipun sudah babak belur, mereka masih tetap maju sekali lagi untuk menyerang Daud. Kalau kita dalam posisi Daud bagaimana? Oh, gampang. Saya sudah pernah menghadapi masalah ini dan berhasil. Begini loh caranya. Apakah begitu cara kita? Sang profesor tetap meminta pimpinan Tuhan dan 2 Samuel 5 ayat 23 dan 24 Allah menjawab, jangan maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kala tentara orang Filistin. Perhatikan, musuh yang sama yang barusan dikalahkan Daud, tetapi dia tetap bertanya kepada Allah. Dan Allah menjawab dengan strategi kedua yang sangat berbeda dengan yang pertama. Apakah yang Allah ingin kita pelajari dari cerita perang dengan strategi pertama dan kedua berbeda, padahal musuhnya sama dan sudah kalah lagi? Allah tahu bahwa ketika kita membuat rencana dalam menghadapi persoalan hidup, apalagi persoalan yang sama, kita mudah sekali menomorduakan Allah dan menomorsatukan pengetahuan dan pengalaman kita yang banyak dan hebat. Padahal Allah menghendaki anak-anaknya selalu bersandar dan meminta tuntunannya dan bukan yang lain. Kita harus bergantung kepada Allah jika mau mendapatkan hasil yang maksimal di dalam hidup dan bukan bersandar kepada pengetahuan dan pengalaman. Karena pengetahuan dan pengalaman yang sehebat apapun tidak bisa menggantikan hikmat dan kuasa Allah. Kita sudah memasuki tahun yang baru dan pasti memiliki pengetahuan dan pengalaman-pengalaman berharga di masa lalu. Itu bisa membantu dalam menyusun rencana menghadapi pergumulan yang sama atau yang berbeda pada tahun ini. Tetapi ingat, pengetahuan dan pengalaman bukan pengganti Allah. Yang terutama adalah mintalah tuntunannya selalu dalam menyusun rencana menghadapi pergumulan yang sama atau yang baru. Maka Allah senang sekali dan pasti akan menuntun. Caranya bisa melalui pengalaman yang lama, melalui rekan kerja, orang tua, orang lain. Terlalu banyak cara Allah. Yang penting mintalah tuntunannya selalu dan mulailah melangkah. Tidak perlu khawatir salah melangkah dan percayalah Dia yang pasti akan mengarahkan kita dengan kemahatauan, kuasa, kebaikan, dan kasih-Nya yang pasti menuju kemenangan. Ketika kita semakin hari semakin melibatkan Allah di dalam menuntun di seluruh kehidupan kita, keluarga, anak, pasangan hidup, rencana, pekerjaan, dan apapun juga, maka kehidupan kita akan semakin maksimal, berdampak, menjadi berkat,
dan memuliakan Allah. Itulah dampaknya kehidupan seseorang yang terus meminta tuntunan Allah. Itulah Allah kita. Luar biasa kan? Terima kasih kepada Tuhan yang selalu setia menuntun kami anak-anak-Mu dengan kasih menuju kemenangan. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Salam dari Billy Liline. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.